Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Yusran ingin mempresentasikan UAS dari kepemimpinan. Jadi dengan tema yang saya ambil dari Improv Managing the Self. Mengelola diri mengacu pada kemampuan untuk secara efektif mengatur dan mengendalikan pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Ini melibatkan kesadaran diri, disiplin, dan motivasi. Inilah tanggapan improvisasi dalam mengelola diri. Manajemen manajem mane, managing the self adalah aspek penting dari pengembangan pribadi dan profesional. Dimulai dengan kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami kekuatan, kelemahan, nilai, dan emosi diri sendiri. Dengan menyadari pikiran dan perasaan kita, kita dapat mengelolanya dengan lebih baik dan merespon dengan cara yang konstruktif. Disiplin memainkan peran penting dalam mengelola diri. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, membuat komitmen, dan tetap fokus serta bertekad untuk mencapainya. Disiplin diri membutuhkan penolakan terhadap gangguan dan godaan yang dapat menghambat kemajuan. Dengan memperhatikan disiplin diri, kita dapat mengatasi penundaan, menjaga konsistensi, dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Aspek penting lainnya dalam mengelola diri adalah motivasi. Itu adalah kemampuan untuk menginspirasi diri sendiri dan tetap bersemangat, bahkan di masa-masa sulit. Motivasi diri melibatkan penetapan tujuan yang bermakna, menentukan tujuan dalam apa yang kita lakukan, dan mempertahankan pola pikir positif. Dengan memupuk motivasi, kita dapat tetap tangguh bertahan melalui rintangan dan terus berjuang untuk mempertumbuhkan dan kesuksesan. Mengelola diri juga termasuk manajemen waktu yang efektif. Ini memerlukan pengaturan prioritas, mengatur tugas, dan memanfaatkan waktu secara efisien. Dengan mengelola waktu, kita secara efektif kita dapat menghindari penundaan, memenuhi tenggat waktu, dan menciptakan keseimbangan kehidupan kerja yang sehat. Manajemen waktu juga memungkinkan aktivitas perawatan diri serta relaksasi, olahraga, dan melakukan hobi yang sangat penting untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Managing the self atau pengelolaan diri mengacu pada kemampuan individu untuk mengatur, mengendalikan, dan mengerahkan diri mereka sendiri dengan efektif. Ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri, termasuk kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup. Pengelolaan diri melibatkan pengembangan keterampilan, sikap, dan strategi yang membantu individu mencapai tujuan, meningkatkan kesejahteraan pribadi, dan mengatasi tantangan kehidupan dengan baik. Hal ini melibatkan aspek-aspek seperti pengaturan tujuan, pengaturan waktu, manajemen emosi, perencanaan, dan prioritas, serta pengembangan keterampilan yang span. Dengan mengelola diri sendiri dengan baik, seseorang dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, meningkatkan kualitas hidup, dan mencapai kepuasan pribadi yang lebih besar. Pengelolaan diri juga membantu individu mengatasi hambatan dan rintangan, mengembangkan ketahanan mental, meningkatkan motivasi, dan mengambil tanggung jawab atas kehidupan mereka. Selain itu, mengelola diri melibatkan pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan diri. Itu membutuhkan mencari umpan balik, merenungkan pengalaman, dan merangkul peluang untuk pertumbuhan. Dengan bersifat terbuka terhadap pengetahuan dan keterampilan baru, kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah, memperluas kemampuan kita, dan meningkatkan keefektifan kita sebagai individu dan profesional. Singkatnya, pengelolaan diri adalah upaya motivasi yang mencakup kesadaran diri, disiplin, motivasi diri, manajemen waktu, dan perbaikan diri yang berkelanjutan. Dengan menguasai aspek-aspek ini,
individu dapat meningkatkan kehidupan pribadi profesional, mencapai tujuan, dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan seimbang. Adapun sub-managing the self serta contoh konkret sub-bagian dalam konteks kepemimpinan. Dalam pengelolaan diri terdapat beberapa sub-bagian yang dapat membantu individu dalam mengembangkan kemampuan mengatur dan mengarahkan diri mereka sendiri. Berikut ada beberapa sub-bagian penting dalam managing the self. Yang pertama, pemahaman diri. Ini melibatkan penelusuran dan pemahaman mendalam tentang diri sendiri. Sub-bagian ini meliputi pengenalan kekuatan dan kelemahan pribadi, nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup. Pemahaman diri yang baik membantu individu memahami motivasi mereka, kebutuhan mereka, dan bagaimana mereka dapat mengarahkan diri mereka menuju kesuksesan. Contohnya, pemimpin yang efektif memahami kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, minat, dan tujuan mereka sebagai pemimpin. Mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang gaya kepemimpinan mereka, nilai-nilai mereka yang mereka pegang, dan bagaimana mereka mempengaruhi orang lain. Dengan pemahaman diri yang kuat, serta pemimpin dapat mengembangkan gaya kepemimpinan yang autentik dan efektif. 2. Pengaturan tujuan. Pengaturan tujuan yang efektif adalah elemen penting dari pengelolaan diri. Ini melibatkan penetapan tujuan yang jelas, spesifik, terukur, terjangkau, relevan, dan berbatas waktu. Dengan memiliki tujuan yang jelas, individu dapat mengerahkan upaya mereka dan mengukur kemajuan mereka secara objektif. Sebagai contoh, pemimpin yang efektif menetapkan tujuan yang jelas dan spesifik untuk mengembangkan kepemimpinan mereka. Tujuan ini mungkin termasuk meningkatkan keterampilan komunikasi, mengembangkan kemampuan pengambilan keputusan, memimpin dengan inspirasi, atau meningkatkan keterampilan manajerial. Dengan memiliki tujuan yang berfokus, pemimpin dapat memprioritaskan upaya mereka dan mengukur kemajuan mereka dalam mengembangkan diri sebagai pemimpin. Adapun yang ketiga yaitu pengaturan waktu. Sub-bagian ini berkaitan dengan pengaturan waktu yang efisien dan efektif. Ini meliputi perencanaan kegiatan, mengidentifikasi prioritas, menghindari penundaan, dan mengoptimalkan penggunaan waktu. Pengaturan waktu yang baik membantu individu menghindari kelebihan beban kerja, meningkatkan produktivitas, dan mencapai tujuan dengan lebih efisien. Contohnya yaitu seorang pemimpin harus mampu mengidentifikasi dan menerapkan perubahan yang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan waktu individu maupun tim. Ini mungkin melibatkan penggunaan teknologi atau alat bantu yang tepat, mengadopsi praktik terbaik, atau melakukan evaluasi rutin untuk meningkatkan proses dan pengaturan waktu. Lanjut ke yang keempat, yaitu manajemen emosi. Subbagian ini melibatkan pengenalan dan pengelolaan emosi secara efektif. Ini mencakup kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengarahkan emosi dengan bijaksana. Manajemen emosi yang baik membantu individu mengatasi stres, menjaga keseimbangan emosional, dan tetap tenang dalam menghadapi tantangan dan konflik. Sebagai contoh yaitu seorang pemimpin yang efektif mengelola emosi mereka dengan bijaksana dan memahami pengaruhnya terhadap orang-orang di sekitarnya. Mereka mengembangkan kecerdasan emosional untuk mengenali emosi mereka sendiri, mengelola stres, dan menjaga keseimbangan emosional. Dengan manajemen emosi yang baik, seorang pemimpin dapat mempengaruhi orang lain dengan cara yang positif dan mengatasi tantangan dengan kepala dingin. 5. Ada perencanaan dan prioritas.
Perencanaan dan prioritas adalah bagian penting dari pengelolaan diri. Ini melibatkan merencanakan tindakan dengan teratur, mengatur prioritas berdasarkan kepentingan dan urgensi, dan mengalokasikan sumber daya dengan bijaksana. Dengan perencanaan yang baik, individu dapat menjaga fokus, menghindari penyebaran energi yang tidak perlu, dan mencapai hasil yang diinginkan. Contohnya, pemimpin yang efektif merencanakan dan memprioritaskan tugas-tugas kepemimpinan mereka dengan bijaksana. Mereka menggunakan perencanaan waktu yang efektif untuk mengatur jadwal mereka, mengidentifikasi tugas-tugas yang paling penting dan mendesak, dan mengalokasikan waktu dan sumber daya dengan bijaksana. Dengan perencanaan dan prioritas yang baik, seseorang pemimpin dapat mengelola tugas-tugas kepemimpinan dengan efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir ada pengembangan keterampilan. Pada subbagian ini melibatkan pengembangan keterampilan yang relevan dengan tujuan dan kebutuhan individu. Ini bisa termasuk keterampilan komunikasi, keterampilan kepemimpinan, keterampilan manajemen waktu, keterampilan pemecahan masalah, dan lain sebagainya. Pengembangan keterampilan membantu individu dalam meningkatkan kualitas diri mereka, memperluas kemampuan, dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Sebagai contoh, dalam pengelolaan diri dalam konteks kepemimpinan, pengembangan keterampilan kepemimpinan menjadi kunci. Ini melibatkan mempelajari dan mengasah keterampilan seperti komunikasi efektif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, delegasi, motivasi tim, dan kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang efektif berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilan kepemimpinan mereka untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Cukup di sini saya mempresentasikan dengan tema Managing the Self. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.